Pegangan. Pegangan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beravokado. Salam para pecinta alpukat Nusantara. Salam alpukat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing. Tepatnya saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang ada di kolom komentar. Jadi beliau kurang lebih bertanya tentang bagaimana prediksi pasar alpukat ke depan. Ya, sama-sama kita ketahui ya, saat ini untuk tanaman alpukat itu sedang hype ya. Tiba-tiba banyak sekali masyarakat yang menanam alpukat dengan skala kebun luar biasa luasnya. Yang saya tahu di Indonesia ini yang paling besar itu ada di Super Afu Subang. Ya, sekitar 150 hektar itu beliau menanam alpukat. Di Lampung sendiri ada salah satu kebun yang bisa dikatakan kebun percontohan ya, karena SOP-nya jelas, varietesnya jelas, segmen pasar yang digarap pun jelas. Gitu. Jadi buat Mbak Dwi, ini saya akan jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan juga nanti saya akan cantumkan beberapa sumber yang mendukung ya. Yang pertama itu tentang harga alpukat. Ya, memang di kalangan kita itu harga alpukat itu bermacam-macam ya. Kemarin saya survei kecil-kecilan ke pasar. Umumnya pasar itu menerima alpukat dengan kulit yang bagus teman-teman, yang glowing. Sedangkan untuk yang alpukat secara tampilan itu kurang menarik, itu pasar pun masih setengah-setengah lah bahasanya. Akan tetapi jika Mbak Dwi itu menanam varietas yang benar, yang tepat, saya yakin harga alpukat akan stabil. Kenapa? Karena ini saya mengambil sumber dari resmi FAO. Jadi sumber itu mengatakan bahwa di tahun 2030 itu alpukat akan menjadi buah favorit, buah paling laris di dunia. Saya pun optimis dengan Indonesia ini kedepannya akan semakin maju, baik secara ekonomi maupun kesadaran masyarakatnya tentang pentingnya hidup sehat. Dan alpukat itu merupakan salah satu buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi karena mempunyai banyak manfaat. Ya, kita nggak perlu bicara tentang market pasar yang besar ya, yang sederhana saja. Kalau kita rutin mengkonsumsi alpukat itu, ya secara kesehatan itu akan baik. Jadi kembali ke pertanyaannya Mbak Dwi tadi, boleh di teman-teman yang kurang percaya boleh dicek, dan boleh ditanya kepada pekebun-kebun yang sudah eksis, yang sudah ada, sudah lama, itu tentang harga alpukat. Tapi kita bicara alpukat yang unggul ya, terutama kita bicara misalnya Miki lah. Kenapa Miki? Karena Miki sudah punya nama, kemana-mana itu Miki itu
dikenal, mulai dari rasanya yang enak, pohonnya yang genjah, harganya stabil, banyak kelebihan dari alpukat Biki. Jadi untuk Mbak Dwi jangan takut, 5 tahun atau 10 tahun kemudian saya yakin semakin berkembangnya Indonesia, semakin majunya Indonesia, diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi alpukat, itu harga alpukat saya yakin masih akan tetap stabil. Nasibnya tidak akan sama seperti buah naga, Kates California, ataupun jenis-jenis yang lain. Kalau barangnya itu banyak, harganya akan turun. Akan tetapi syaratnya adalah kita mampu menjaga kualitas alpukat. Bahkan alpukat Markus yang dari pasaran petani itu harganya berkisar antara 20 sampai 30 ribu, itu ada pasarnya yang mau menerima dengan harga 60 ribu ke atas. Akan tetapi kita juga harus menjaga kualitas alpukat kita. Bahasanya kalau ada kualitas pasti ada harganya. Ini saya pun mengenalkan kepada teman-teman salah satu alpukat yang menurut saya bagus ya. Alpukat Zura namanya, ini sudah sering saya review buahnya. Ini kemarin saya petik dari pohonnya, itu ada kurang lebih 50 kiloan. Itu habis dalam 1 malam teman-teman, bahkan kurang, karena ada teman-teman, karena ada orderan lain, saya lebih dari 50 kilo dengan harga 35.000, 1 kilo 35.000. Jadi ini beratnya rata-rata 700 sampai 900 gram, 7 on sampai 9 on. Tapi kita pernah mendapatkan buah alpukat Zura ini maksimalnya bisa sampai 1,1 kilo. Ya, ini pun kita sudah punya rencana akan mengembangkan jenis alpukat Zura. Zura ini mempunyai kelebihan yang paling terasa adalah rasa ya. Bahkan saya mengirim sampelnya ke Pak Didino, teman-teman Al-Nusa. Nah, ini saya cantumin hasil penilaiannya, bisa teman-teman lihat. Nah, dari situ jadi maksimal ya secara penilaian untuk rasa ya, mulai dari rasanya yang kering, kemudian bulen, manis, sangat manis teman-teman. Padahal ini kita ambil di saat musim hujan. Memang ada beberapa teman yang kita kirimi buahnya itu mengatakan buah ini katanya terlalu istimewa, artinya hanya gurihnya. Tapi saya sendiri itu menemukan buah ini di lidah saya masih enak teman-teman, masih sangat layak untuk kita tanam juga, kita kembangkan. Dan itu pun kita beberapa lahan sudah kita uji lokasi ya harapannya ke depan kita juga bisa ikut berkontribusi dalam memilih varietas alpukat yang unggul. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita ini supaya saya juga lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Ya, kedepannya saya akan menggarap tidak hanya di alpukat tapi potensi buah kopi dan juga durian, terutama untuk wilayah Bandar Lampung. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat berkebun. Salam dari Lampung. Salam Bravokado.